Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang integral dan kaitannya dalam hal luas. Kita akan membahas kalkulus integral terkait dengan penggunaan integral di dalam mencari luas suatu daerah di bawah kurva. Dimana di sini kita akan menggunakan poligon dalam mengaproksimasi luasnya, dimana kita dapat lihat di sini terdapat partisi-partisi berupa persegi panjang, dimana luas persegi panjang ini akan disatukan untuk mendekati luas daerah di bawah kurva. Jadi kita menggunakan pendekatan luas persegi panjang, dimana delta x yaitu fx ini untuk sebagai panjang begitu, dan lebarnya xi. Lalu dapat kita ketahui bersama jika n partisi ini, jumlah partisi ini semakin banyak, maka akan semakin mendekati luas sebenarnya. Di sini kita menggunakan contoh soal, carilah luas di bawah kurva pada gambar di samping dengan menggunakan poligon dalam. Kita menggunakan soal yang ini, di mana kita harus mencari suatu daerah, luas daerah R dengan interval 0 hingga 2 pada x-nya dengan fx-nya itu x kuadrat. Dapat kita ketahui bahwasanya x0 atau x pertamanya itu adalah 0, lalu x1 sama dengan delta x diperoleh dari 2 sebagai batas atas dikurangi ini 0 batas bawah per n. N ini adalah jumlah partisi persegi panjang tadi. Lalu x2 sama dengan 2 dikali delta x, lalu x3 3 dikali delta x, terus hingga xi diperoleh sama dengan i delta x atau 2i per n. Dikarenakan menggunakan satu poligon dalam, di sini kita terdapat luas daerah yang tidak terhitung di sini, sehingga kita menggunakan min 1 karena juga kita menggunakan poligon dalam yang dimulai dari kiri, x0, x1, x2, sehingga diperoleh xn min 1 hingga xn gitu. Nah, luasnya AI sama dengan delta X tadi, tingginya dikali TI. Delta X itu diperoleh dari mana nih? Delta X-nya 2 per N. Selisihnya nih tadi yang diperoleh tadi dikali dengan TI. TI itu diperoleh dari mana? X0 ditambah delta X gitu. Ini TI nih. Ini nih. X0 ini misalnya X0, X1 1 dikali delta X, X2 2 dikali delta X, dan seterusnya hingga diperoleh I dikali delta X nih. Tetapi karena kita menggunakan poligon dalam, maka kita gunakan 2 per NI min 1 dikuadratkan. Mengapa dikuadratkan? Kita substitusi XI atau TI ini ke dalam X kuadrat yang ada di soal. Kemudian kita kerjakan secara aljabar biasa, dikuadratkan terlebih dahulu. Ini jadi 4 per n kuadrat i min 1 kuadrat. Ini tidak usah dikuadratkan dahulu, tidak apa. Lalu ini dikalikan 2 kali 4 8n kali n pangkat 2, 8n pangkat 3. Kemudian diperolehlah A total, yaitu dimana A1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 nih, ruas persegi panjang 1, persegi panjang 2, persegi panjang 3 hingga persegi panjang ke n. Sehingga kita gunakan notasi sigma, dimana I sama dengan 1 untuk persegi yang paling bawah nih hingga ke n AI, yaitu kita tinggal sigmakan saja hasil ini nih. 8 per n pangkat 3 dikali i min 1 kuadrat kita sigmakan, kita jabarkan terlebih dahulu. 8 per n pangkat 3 nya dikeluarkan sesuai sifat sigma, lalu kita jabarkan i min 1 kuadratnya sehingga diperoleh demikian. Nah, ini diperoleh dari mana? Ini rumus dari sigma i kuadrat 2i dan 1 dikali n sama dengan n. Nah, ini harusnya plus ya, karena i kuadrat min 2i plus 1 gitu. Lalu diperolehlah demikian, ini dikalikan terlebih dahulu, lalu disamakan penyebutnya dan dikalikan dengan 8 per n pangkat 3 sehingga diperolehlah demikian. Kemudian untuk memperoleh luasnya itu kita menggunakan konsep limit menuju tahingga, di mana lim n menuju tahingga dari A total, di mana lim n menuju tahingga dari, nah hasil ini 8 per 3 min 4 per n ditambah 8 per n 6n kuadrat, di mana kita bagi dengan n pangkat tertinggi untuk limit tahingga jadi 8 per n. Ya benar gitu, dibagi dengan n pangkat tertinggi, lalu substitusi dengan n tahingga, sehingga yang ada n-nya ini akan menjadi tahingga begitu. Karena ini 8 per 3 tidak ada n-nya, maka dialah yang akan menjadi luas yang sebenarnya, karena
menggunakan konsep limit n menuju tanggal tersebut 8/3, sehingga dapat diperoleh luas dari kurva y sama dengan x kuadrat adalah 8/3. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang poligon luar, yaitu salah satu cara untuk menghampiri luas daerah di bawah kurva. Jika kita lihat dari gambar 8 di atas, daerah di bawah kurva itu dibagi menjadi beberapa bagian kecil dengan lebar yang sama, yang bisa kita sebut dengan delta x. Nah, di setiap bagian itu kita buat persegi panjang. Tingginya diambil dari nilai fungsi di ujung kanan, atau bisa kita sebut sebagai nilai fungsi di titik ke i. Karena tinggi yang diambil dari sebelah kanan biasanya lebih tinggi dari kurvanya, maka persegi panjangnya itu menutupi kurva dari atas. Nah, dari situlah kita bisa menyebutnya dengan poligon luar, karena hasil luasnya pasti lebih besar dari luas sebenarnya. Selanjutnya kita lanjut ke persegi panjang, yaitu rumusnya tinggi kali lebar. Nah, jadi kita punya nilai fungsi di titik ke i dikali delta x. Jika semua persegi panjang dijumlahkan, kita mendapat luas total pendekatannya yang ditulis sebagai A dari Sn sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N, F dari X I dikali delta X. Selanjutnya, kita gunakan fungsi F dari X sama dengan X kuadrat. Untuk setiap titik partisi berlaku Xi sama dengan 2I per N dan delta X sama dengan 2 per N. Sekarang kita hitung luas setiap persegi panjang. F dari Xi dikali delta X sama dengan Xi kuadrat dikali delta X. Jika disubstitusikan menjadi 2I per N dikuadratkan, lalu dikali 2 per N. Nah, hasilnya 8I kuadrat per N pangkat 3. Kemudian kita jumlahkan dari I sama dengan 1 sampai N, sehingga diperoleh A dari Sn sama dengan 8 per N pangkat 3 dikali 1 kuadrat tambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat sampai N kuadrat. Untuk menyelesaikan penjumlahan ini digunakan rumus 1 kuadrat tambah 2 kuadrat sampai N kuadrat sama dengan N dikali N tambah 1 dikali 2N tambah 1 dibagi 6. Sehingga diperoleh A dari Sn sama dengan 8 per N pangkat 3 dikali N kali N tambah 1 kali 2N tambah 1 dibagi 6. Setelah disederhanakan, hasilnya menjadi 4 per 3 dikali 2 tambah 3 per N tambah 1 per N kuadrat. Langkah terakhir, kita ambil limit saat mendekati ta hingga 3 per N akan mendekati 0 dan 1 per N kuadrat juga mendekati 0, sehingga hasil akhirnya adalah 8 per 3. Jadi, semakin banyak jumlah persegi panjang pada poligon luar, maka luas yang diperoleh akan semakin mendekati nilai sebenarnya, yaitu 8 per 3. Di video kali ini, saya akan membahas tentang teorema dasar kalkulus 1, atau mungkin yang biasa kalian sering dengar TDK 1. Materi ini penting karena menghubungkan dua konsep utama dalam kalkulus, yaitu antara turunan dan juga integral. Oke teman-teman, kita mulai dari definisinya dulu ya. Misalkan kita punya sebuah fungsi f dari x yang didefinisikan sebagai integral dari a sampai x dari ft dt. Bisa kita tulis f besar dari x sama dengan integral dari a sampai x f dari t dt. Mungkin kalian bertanya-tanya kayak, kenapa sih kok di dalam integral ini kita nulisnya ft, kenapa bukan fx? Nah, jadi gini, sebenarnya t di sini itu disebut variabel dummy, yaitu variabel sementara yang hanya digunakan di dalam integral. Tujuannya apa sih? Supaya kita ini nggak bingung dengan x yang berperan sebagai batas atas. Nah, sekarang kita bisa masuk ke pernyataan teorema dasar kalkulus 1. Jika fungsi f besar dari x kita definisikan sebagai integral dari a sampai x dari ft dt, maka turunan dari f besar x adalah fx. Atau di sini nih kita bisa tulisnya f besar aksen x sama dengan fx. Jadi teman-teman, sebelum memahami lebih jauh, ada syaratnya juga nih supaya teorema dasar kalkulus 1 ini berlaku. Syaratnya adalah fungsi f ini harus kontinu pada suatu interval tertentu, teman-teman. Nah, jika syarat ini tuh udah terpenuhi, maka fungsi f besar x akan memiliki turunan dan hasilnya adalah fx. Jadi sekarang kita akan bahas makna dari teorema dasar kalkulus 1. Maknanya adalah integral dan turunan itu saling berkebalikan. Artinya, jika kita mengintegralkan suatu fungsi, lalu kita turunkan lagi, hasilnya akan kembali ke fungsi semula. Selain itu, teorema ini juga menunjukkan
hubungan antara luas daerah dan juga laju perubahan. Oke, selanjutnya kita lihat ke bentuk yang lebih umum. Jika batas atasnya bukan hanya X, tetapi berupa fungsi, misalnya Gx, maka kita harus menggunakan aturan rantai. Contohnya ada di rumus ini ya teman-teman. Turunannya menjadi f dari gx dikali dengan turunan gx. Oke, supaya teman-teman lebih ngerti sama materi TDK 1 ini, kita lanjut aja langsung ke contoh soal. Kita mulai dari yang paling simpel dulu ya, contoh soal pertama. Sini ada tentukan turunan dari integral 0 sampai x untuk t kuadrat dt. Karena batas atasnya di sini cuma x, sesuai dengan TDK 1, kita tinggal ganti variabel t ini menjadi x. Hasilnya langsung x kuadrat. Nah, udah gitu aja, gampang banget kan teman-teman? Lanjut kita ke contoh soal yang kedua. Dimana kalau misalkan fungsinya agak panjang nih kayak gini. Di sini diganti jadi 2t pangkat 3 ditambah 5t. Caranya tuh tetap sama kayak yang tadi. Selama batas atasnya adalah X, jadi kita cukup substitusi aja semua huruf T menjadi X. Jadi hasilnya adalah 2X pangkat 3 ditambah 5X. Gitu ya teman-teman. Oke, biar lebih paham, kita lanjut ke contoh soal yang lainnya ya. Sini ada contoh soal 3. Nah, ini lumayan perlu konsentrasi karena batas atasnya bukan X lagi, tapi sin X. Sesuai bentuk umum tadi, langkah pertamanya ganti T dengan sin X. Jadinya sin X pangkat 3. Langkah kedua, kita kalikan dengan turunan dari sin. Turunan sin X adalah cos X. Jadi, hasil akhirnya adalah sin X pangkat 3 cos X. Oke teman-teman, ini ada contoh soal terakhir. Soalnya kayak gini, gimana nih kalau misalkan batas bawahnya itu bukan 0, tapi angka lain. Kayak di sini contohnya 1. Jadi teman-teman tenang aja, karena selama batas bawahnya adalah konstanta ataupun angka tetap, itu tuh nggak merubah cara kerja TDK 1. Jadi kita tetap fokus ke batas atasnya aja. Kita ganti T dengan X, sehingga hasilnya adalah akar dari X plus 1. Gitu ya teman-teman. Jadi segitu aja video penjelasan tentang TDK 1. Kita bisa next ke materi TDK 2 ya teman-teman. Oke, dilanjut ke teorema dasar kalkulus 2. Nah, di sini jika f kontinu dan mempunyai antiturunan f pada selang tertutup A, B, maka integral batas bawah A batas atas B fx dx sama dengan fungsi B negatif fungsi A. Nah, perlu diingat bahwa teorema dasar kalkulus 1 itu menghubungkan antara turunan dengan integral tentu. Nah, di teorema dasar kalkulus 2 ini itu menghubungkan integral tak tentu dengan integral tentu. Notasinya di sini ada fx batas atas B batas bawah A digunakan untuk menyatakan fungsi B negatif fungsi A. Sebagai contoh, diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 1. Antiturunannya atau integral dari fx sama dengan x kuadrat plus 1 itu 1/3x pangkat 3 plus x. Nah, di sini pada selang tertutup 0 sampai 4, maka integral batas bawah 0 batas atas 4 x kuadrat plus 1 dx itu sama dengan turunan dari x kuadrat plus 1 itu tadi 1/3x pangkat 3 plus x batas atas 4 batas bawah 0. Di sini batas atas tadi itu 4, maka kita ganti x menjadi 4, kemudian negatif 0 ini dari mana? 0 ini dari batas bawah. Dan didapat hasil akhirnya itu ada 76/3. Selanjutnya, kita masuk ke dalam materi jumlah riemann. Nah,
Langsung saja, di dalam jumlah Riemann ini terdapat yang namanya partisi pada selang. Nah, partisi pada selang, misal partisi pada selang A, B ini merupakan sebuah titik-titik yang berada di antara A sampai dengan B. Misal kita mempunyai satu selang, kita bagi menjadi beberapa partisi. Nah, di situ misal kita ada sebuah selang ini kita bagi menjadi 6. Nah, yang dimulai dari batas bawahnya itu A, berarti dimulai dari X0 hingga B-nya itu sama dengan X6. Nah, di dalam si selang tersebut ada yang namanya delta X. Nah, delta X itu dihasilkan dari jarak antara subselang yang satu dengan subselang yang lainnya, itu yang dinamakan dengan delta X. Lalu apa itu subselang? Subselang ini merupakan sebuah selang yang ada di antara titik partisi yang satu dengan titik partisi yang lainnya, seperti itu. Lalu di situ ada yang namanya non P. Non P ini merupakan subselang yang paling panjang. Jadi non P ini menyatakan subselang yang paling panjang dari selang yang kita ubah, yang kita bagi menjadi beberapa partisi. Nah, di situ berarti subselang yang paling panjangnya ini kita sebut dengan non P. Lalu misalkan kita mempunyai sebuah grafik Y sama dengan Fx. Nah, di dalam grafik ini tujuannya kita ini untuk mencari si luas daerah dalam grafik tersebut. Caranya yang pertama tuh kan seperti mencari poligon luar dan poligon dalam. Kita mengubahnya menjadi beberapa kotak-kotak ya untuk mencari si luasnya. Lalu yang bawahnya ini yang subselang ini, nah ini yang dinamakan dengan alasnya. Alas ini namanya delta X. Nah, delta X ini merupakan rumusnya itu subselang yang sebelah kanan dikurangi dengan subselang yang sebelah kiri, seperti itu. Lalu di dalam subselang dalam selang tersebut ada yang namanya titik sampel. Kita ambil titik sampel. Nah, si titik sampel ini berada di antara subselang. Jadi, misal kita mempunyai subselangnya ini di antara X0 sampai dengan X1. Nah, si titik sampel itu berada di antara X0 dan X1. Boleh di sebelah kanan X0 atau di sebelah kiri X1 atau di tengah. Jadi pengambilannya tuh boleh di mana saja, tidak terpaku di satu titik. Itu titik sampel ini berlaku untuk semua kotak-kotak yang kita buat, seperti itu. Nah, lalu di sini, nah untuk mencari luas dari grafik tersebut kita dapatkan, berarti kan untuk luas si kotak ini kan persegi panjang ya, merupakan rumusnya tuh alas dikali dengan si tingginya. Alasnya kita nyatakan tadi dengan delta X, dan tingginya kita nyatakan dengan si Fx-nya gitu. Dengan X-nya itu merupakan titik sampel, seperti itu. Berarti jumlah Riemann ini merupakan Fx bar 1 dikali dengan delta X1 ditambah dengan Fx bar 2 dikali dengan delta X2 hingga Fx bar 6 dikali dengan delta X6. Nah, bisa kita notasikan dalam notasi sigma, yaitu I sama dengan 1 sampai sigma I sama dengan 1 sampai 6 Fx bar I dikali dengan delta Xi. Jadi si jumlah Riemann ini merupakan luas total dari kotak yang
kotak-kotak yang berada di atas dikurangi dengan luas total di kotak-kotak yang berada di bawah, seperti itu. Dengan notasi sigma kita dapat mencari luas tersebut untuk memudahkan perhitungan kita dalam mencari luasnya tanpa melihat si grafiknya, seperti itu. Lalu di sini ada contoh soal. Nah, contoh soalnya ada sebuah fungsi fx sama dengan x plus 1 dikali x min 2 dikali dengan x min 4. Kalau kita kalikan, hasilnya adalah x pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat ditambah 2x ditambah 8. Nah, pada partisinya di interval 0 sampai dengan 5, yang mana dimulai dari 0, 1,1, 2, 3,2, 4, dan 5. Terus sampelnya itu ada titik sampelnya ada 0,5, x bar 1-nya, x bar 2-nya 1,5, x bar 3-nya 2,5, x bar 4-nya 3,6, dan x bar 5-nya sama dengan 5. Nah, bisa dilihat dari grafiknya ya. Nah, dari situ kita jumlahkan menggunakan rumus jumlah Riemann dengan notasi sigma-nya. Berarti ini dia memiliki 6 titik ya, 6 titik partisi. Gitu. Di sini berarti sigma I1 sampai dengan 6 fx bar I dikali dengan delta xi. X bar I-nya kita ganti dengan x bar 1 sampai x bar 5. Lalu di situ kita tinggal disubstitusikan. Nah, untuk di awal kan tadi sudah disinggung bahwa delta x itu hasil pengurangan dari titik partisi yang sebelah kanan dikurangi dengan titik partisi yang sebelah kiri, seperti itu. Nah, di sini ada ketika delta x1 berarti dia 1,1 dikurangi dengan 0, dan seterusnya. Untuk fungsinya tinggal disubstitusikan si nilai-nilai titik partisinya ke si fungsinya, lalu didapatkan hasilnya itu di 23,9698, seperti itu. Baik, saya Oleh Syafira Maharani akan membahas mengenai luas daerah pada bidang datar. Sekarang kita masuk dulu ke bagian definisinya. Luas daerah pada bidang datar adalah ukuran wilayah yang dibatasi oleh suatu kurva tertentu. Dalam kalkulus, luas ini dihitung menggunakan integral tentu. Karena integral tentu itu memberikan hasil yang spesifik, berbeda dengan integral tak tentu, yang hasilnya itu masih berupa fungsi. Jadi, luasnya itu masih belum diketahui secara pasti. Nah, di sini kita bisa lihat ada daerah R yang harus dicari luasnya, tapi dia dibatasi oleh kurva. Itu ada batas bawah dan batas atasnya. Nah, kita mengerjakan ini tuh ada rumusnya, teman-teman. Yaitu ada AR sama dengan integral A sampai B fx dx, di mana AR itu adalah area region atau luas wilayah, terus integralnya itu A sampai B itu maksudnya batas bawah dan batas atas, di mana A-nya itu batas bawah dan B-nya itu batas atas. Lalu fx itu adalah fungsi atau kurvanya, dan dx ini menunjukkan potongan kecil pada sumbu x. Jadi rumus ini nih pada dasarnya menjumlahkan bagian-bagian kecil untuk mendapatkan luas total. Nah, selanjutnya kita lihat nih bagaimana pengaruh posisi grafik terhadap hasil integral. Selanjutnya ada posisi terhadap sumbu x. Di situ udah ada grafik yang berada di atas sumbu x dan ada juga grafik yang berada di bawah sumbu x. Nah, jika grafiknya itu berada di atas sumbu x, maka nilai integralnya itu positif dan sama dengan luas daerahnya, positif. Namun, jika grafik berada di bawah sumbu x, maka hasil integralnya akan bernilai negatif. Karena luas itu nilainya tidak mungkin negatif, maka kita ambil nilai mutlaknya agar tetap positif. Contoh nih, untuk yang grafik berada di bawah sumbu x, hasilnya yaitu min 29. Kalian boleh
mutlakan nilai tersebut menjadi 29. Nah, dari sini kita mulai pahamkan bahwa integral itu berkaitan dengan penjumlahan luas. Lalu, bagaimana sih sebenarnya proses penjumlahannya? Sekarang kita bahas di konsep integral sebagai penjumlahan. Konsep integral sebagai penjumlahan. Nah, integral itu kan bekerja dengan cara membagi daerah menjadi potongan-potongan kecil, seperti yang ada pada gambar 1 dan 2. Dan langkah-langkahnya nih, yang pertama kita gambar dulu daerah yang akan dicari luasnya seperti yang ada di gambar 1. Kedua, kita bagi menjadi potongan kecil seperti di gambar 2. Pastikan setiap luas yang akan dicari atau setiap daerah yang ingin dicari luasnya itu terkena potongan. Jadi tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Selanjutnya, setiap potongan didekati dengan persegi panjang. Walaupun hasilnya tidak persegi panjang, kita buat sedekat mungkin agar menjadi persegi panjang. Terus kita hitung nih luas tiap potongan dengan cara mengalihkan tinggi dan lebar, dimana tingginya itu fungsinya yaitu kalau di gambar itu Y sama dengan 1 plus akar X. Nah, untuk lebarnya itu delta X. Kita kalikan, dimana hasilnya itu menjadi delta AI mendekati 1 plus akar XI dikali delta XI. Habis itu kita jumlahkan nih semuanya, si tiap potongan yang sudah dihitung tadi. Hasilnya menjadi A mendekati sigma 1 plus akar XI dikali delta XI. Habis itu kita ambil limit dari penjumlahan tersebut, menjadi A sama dengan integral 0 sampai 4 1 ditambah akar X dikali dx. Itu integral 0 sampai 4 itu sebenarnya sudah ada di contoh soal, dimana ada garis dengan persamaan X sama dengan 0 dan X sama dengan 4. Luas antara dua kurva. Jika ada dua kurva, maka luas daerahnya itu dihitung dari selisih antara kurva atas dan kurva bawah, seperti yang ada pada gambar. Dengan rumusnya yaitu A sama dengan integral A sampai B fx dikurang gx dx dikali dx. Nah, dimana fx-nya itu adalah kurva atas dan gx-nya adalah kurva bawah. Dan batas integral ditentukan dari titik potong kedua kurva. Batas titik potong ini itu adalah titik di mana si fx dan gx ini bernilai sama. Nah, setelah kita memahami rumus dari kedua jenis kurva, kita coba nih lihat penerapannya dalam contoh soal. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Di situ ada tentukan luas daerah R di bawah kurva Y sama dengan X pangkat 4 min 2X pangkat 3 plus 2 antara X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2. Nah, langkah pertama kita tulis dulu nih bentuk integralnya, yaitu A sama AR sama dengan integral min 1 sampai 2 X pangkat 4 min 2X pangkat 3 plus 2 dx. Nah, langkah kedua kita hitung integralnya satu persatu. Integral dari X pangkat 4 itu kan X pangkat 5 per 5. Integral dari min 2 X pangkat 3 menjadi min X pangkat 4 per 2. Lalu integral dari 2 menjadi 2X, sehingga hasil integralnya adalah X pangkat 5 per 5 min X pangkat 4 per 2 plus 2X. Nah, angka ketiga kita substitusikan batas atas, yaitu X sama dengan 2 menjadi 32 per 5 dikurang 16 per 2 ditambah 4. Kita simpan dulu nih. Lalu kita substitusikan batas bawah, yaitu X sama dengan min 1 menjadi min 1 per 5 dikurang 1 per 2 dikurang 2. Nah, langkah terakhir kita kurangkan nih hasil batas atas dengan batas bawah, sehingga diperoleh yaitu 51 per 10. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukan luas daerah antara kurva Y sama dengan X pangkat 4 dan Y sama dengan 2X min X kuadrat. Nah, diketahui kurva
Y satunya itu 2x min x kuadrat, kurva atas tuh. Nah, Y keduanya itu x pangkat 4, dia kurva bawah dengan batas x sama dengan 0 sampai x sama dengan 1. Langkah pertama, kita kurangkan nih fungsi atas dengan fungsi bawah. Jadi A sama dengan integral 0 sampai 1 2x min x kuadrat min x pangkat 4 dx. Langkah kedua, kita hitung integralnya. Integral 2x menjadi x kuadrat. Integral min x kuadrat menjadi min x pangkat 3 per 3. Integral min x pangkat 4 menjadi min x pangkat 5 per 5. Sehingga diperoleh x kuadrat min x pangkat 3 per 3 dikurang x pangkat 5 per 5. Nah, langkah ketiga, kita substitusi batas atas, yaitu x sama dengan 1. 1 dikurang 1 per 3 dikurang 1 per 5. Nah, kita simpan dulu. Habis itu kita substitusikan batas bawahnya, yaitu x sama dengan 0. Kalau x sama dengan 0, dia hasilnya 0. Nah, langkah terakhir kita kurangkan nih. 1 dikurang 1 per 3 dikurang 1 per 5. Hasilnya yaitu 7 per 15. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu konsep yang cukup penting dalam kalkulus, yaitu aplikasi integral menghitung volume benda pejal. Nah, ada beberapa metode yang akan kita bahas di sini. Metode yang pertama yaitu metode cakram. Nah, untuk metode cakram sendiri kita bagi menjadi dua kasus ya. Nah, yang pertama adalah cara untuk menentukan volume akibat kurva yang kita putar. Dia kurva itu 360 derajat mengelilingi sumbu X gitu. Misal kita punya kurva nih, katakanlah kurvanya itu ya sama dengan fx. Nah, dengan batas bawah A dan batas atasnya itu B. Dan daerah yang terbentuk ditandai dengan daerah yang saya arsir berwarna biru ini. Nah, kemudian kalau kita mau putar nih kurva ini 360 derajat terhadap sumbu X, maka akan terbentuk suatu bangun ruang atau dimensi 3. Nih, berbentuk corong kayak gini. Nah, dalam menentukan volumenya, kita bisa ambil irisan atau elemen kecil dari wadah ini yang berbentuk kayak cakram nih. Nah, kita evaluasi volume yang berbentuk cakram ini buat tentuin volume yang sesungguhnya dari kurva yang dibatasi dari A sampai B. Caranya gimana? Cakram ini kan punya ketebalan sebesar delta X ya, dan jari-jari yang bergantung pada nilai X yang dapat kita tarik dari sumbu X, yaitu sebesar fx. Nah, nanti kita partisi nilai dari cakram ini sampai tak hingga banyaknya, kemudian sehingga kita bisa menentukan volume dari wadah yang sesungguhnya gitu. Nah, katakanlah volume dari cakram atau tabung kecilnya adalah delta V. Nah, rumus yang bisa kita pakai di sini adalah volume tabung, yaitu PR kuadrat T, karena kan ini bentuknya tabung kecil ya, jadi ya kita pakai volume tabung gitu. Kemudian di sini R-nya jadi fx kan. Kalau di cakram ini kan R-nya jadi fx. Ya udah kita ubah aja. Kemudian di sini ada tingginya delta X sebesar delta X. Jadi diubah aja ke delta X. Kemudian kalau kita partisi ini menjadi tak hingga buah, kemudian kita limitkan, itu kan berarti kita bakal memperoleh volume dari wadah yang sesungguhnya kan. Nah, untuk menyatakan volume ini, kita dapat gunakan integral tentu gitu. Integralkan dari A sampai B, kemudian delta X-nya kita ubah menjadi dx. Nah, kita keluarkan Pi-nya, berarti menjadi P sama dengan P integral fx kuadrat dx dengan batas bawah A dan batas atasnya B. Kemudian, nah itulah teman-teman rumus metode cakram ketika kurva mengelilingi sumbu X, volume metode cakram ketika kurva mengelilingi sumbu X. Kemudian ketika kurva mengelilingi sumbu Y, sama aja, cuma di sini kurvanya dinyatakan dalam bentuk X sama dengan GY gitu. Kemudian sama aja di sini batas bawahnya A dan batas atasnya B. Kemudian daerah yang diarsir ini warna biru. Kemudian kita bisa menghitung volume dari benda pejal ini dengan mengambil elemen kecilnya sama kayak tadi. Dan elemen kecilnya itu bisa kita hitung dengan menggunakan volume tabung gitu kan. Habis dihitung, kita integralkan. Karena untuk mengetahui volume yang sebenarnya, berarti kita jumlahkan atau kita partisikan tak hingga banyaknya, kemudian kita limitkan. Sama aja kita dengan mengintegralkan itu gitu. Kemudian kita keluarkan Pi-nya, itu adalah sifat integral, kemudian menjadi Pi integral GY kuadrat DY dengan batas bawah A dan batas atas B. Itulah volume
metode cakram ketika kurva mengambil sumbu Y, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk metode kedua yang akan kita bahas dalam menentukan volume beda pejal yaitu dengan menggunakan metode cincin, teman-teman. Misal kita punya kurva Y sama dengan Fx dan Y sama dengan Gx dengan batas bawahnya A dan batas atasnya itu B. Daerah yang dibatasi ditandai dengan daerah yang diberi warna hijau, teman-teman. Dan jikalau kita putar mengenai sumbu X, maka akan terbentuk bangun ruang, tapi di tengahnya itu berlubang gitu. Nah, untuk menentukan berapa volumenya, kita ambil dulu potongan kecil dari daerah yang terbentuk ini, yang berbentuk cincin. Kenapa? Karena lubang di tengahnya. Jadi kapan sih kita menggunakan metode cincin untuk menentukan volume benda putar yang dibatasi oleh kurva tertentu? Jawabannya adalah ketika elemen yang kita bentuk ini diputar, ketika diputar itu menghasilkan cincin. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalnya cincin ini kita perbesar, dan misalkan ini jari-jari lubang adalah R kecil, kemudian jari-jari yang tanpa lubang ini adalah R besar. Makanya dari sini ke sini itu adalah R besar. Nah, dari sini ke sini itu adalah R kecil gitu. Serta ketebalan cincin kita misalkan dengan T. Dan dari sini kan kita bisa menentukan volume cincinnya. Nah, untuk volume cincin yaitu volume besar dikurangi volume kecil. Nah, ini bisa kita ganti dengan PR besar kuadrat T dikurangi volume kecilnya itu PR kecil kuadrat T. Ini Pi dan T-nya kita keluarin jadi Pi kali R besar kuadrat dikurangi R kecil kuadrat dikali T. Nah, untuk menentukan volume yang sesungguhnya, kita lihat elemen kecil ini ya. Kita katakan volumenya ini sebagai delta V gitu. Jadi delta V sama dengan Pi dikali R besarnya itu adalah kurva yang ditarik dari sumbu X ke kurva Y sama dengan Fx. Nih maksudnya tuh titik terluar dari lingkaran. Jadi X itu ditarik ke titik terluar dari lingkaran. Tuh. Nah, jadi Fx kuadrat. Nah, untuk R kecilnya itu adalah sumbu X yang ditarik ke titik puncak nih yang di sini. Jadinya Gx kuadrat. Tebalan cincin atau T-nya ini adalah delta X. Nah, kemudian kita partisi sampai tak hingga buah. Kemudian kita hitung limitnya atau dinyatakan dalam bentuk integral tentu. Untuk volumenya itu yang berbentuk corong tapi ada lubang di tengahnya ini dengan integral tentu dari A sampai B dari si delta V ini. Jadi kita masukkan semua Pi Fx kuadrat kurangi Gx kuadrat dx diintegralkan dengan batas bawah A dan batas atas B. Kemudian kalau Pi-nya kita keluarkan, maka volume yang kita gunakan untuk menghitung luas berdasarkan metode cincin ini seperti ini. Pi integral A sampai B dari Fx kuadrat dikurangi Gx kuadrat dx. Nah, ini kalau diputar terhadap sumbu X ya. Kalau dia diputar terhadap sumbu Y, ya sama, cuma nanti integralnya terhadap Y gitu. Oke, selanjutnya di sini ada metode kulit tabung. Andaikan kita punya kurva ya sama dengan Fx yang dibatasi oleh batas bawah A dan batas atasnya itu B dengan luas yang ditandai dengan arah spiral warna hijau ini. Nah, kemudian kalau kita menggunakan kulit tabung, kita ambil elemen secara vertikal dari luas yang diarsir ini. Nah, kemudian pastikan elemen ini tuh mewakili keseluruhan daerah yang diarsir untuk menentukan volume yang sebenarnya. Jadi tuh kita ambil elemen ini untuk mengaproksimasi volume yang sebenarnya. Nah, kalau kita lihat persegi panjang kecilnya itu punya lebar delta X, yang nantinya akan kita buat sekecil mungkin kalau bisa X itu menuju 0. Nah, jarak dari persegi panjang ke sumbu putar ini adalah X dan ketinggiannya adalah Fx. Lalu kalau persegi panjang ini diputar melalui sumbu Y, maka akan menghasilkan kulit tabung. Nah, sekarang coba kita analisis besaran-besaran pada kulit tabung ini tuh untuk mengaproksimasi nilai volumenya. Kalau kita lihat, jari-jari dari kulit tabung ini adalah X, kemudian ketinggiannya adalah Fx. Dan ketebalan dari kulit tabungnya ini adalah delta X, teman-teman. Nah, untuk menentukan volume kulit tabung, kita bisa aproksimasi. Katakanlah volume tabung ini adalah delta V. Nah, volume dari tabung ini adalah keliling lingkaran. Tahu 2πr dikalikan T. Kemudian kita kalikan dengan ketebalan dari kulit tabung ini. Nah, jari-jarinya kalau kita lihat ini adalah X. Jadi kita bisa ganti R-nya dengan X. Ketinggiannya dengan Fx, lalu kita limitkan delta V ini, kemudian kita hitung jumlahnya atau kita gunakan integral tentu. Jadi volumenya adalah integral dari A sampai B, 2π-nya kita taruh di luar, kemudian X-nya kita taruh di dalam, kalikan dengan Fx. Karena kita ambil partisinya delta X, di sini kita ganti dengan dx, atau secara umum rumusnya adalah P sama dengan 2π integral dari A sampai B
Rx, Tx, Dx. Oke teman-teman, di sini langsung masuk ke contoh soal ya. Di sini ada volume benda putar apabila daerah pada kuadran 1 yang dibatasi kuadrannya sama dengan 1 min x kuadrat, sumbu x dan sumbu y diputar mengelilingi sumbu x sejauh 360 derajat adalah titik-titik. Menjawab ini, kita harus mengetahui titik potong terlebih dahulu. Jadi titik potong dengan sumbu x di sini adalah ketika y-nya itu 0. Jadi 1 min x kuadrat sama dengan 0, kita faktorkan 1 min x dikali 1 plus x sama dengan 0, maka kita dapat titiknya yaitu x sama dengan 1 dan x sama dengan min 1. Kemudian titik potong dengan sumbu y sama dengan 1 min x kuadrat, kita ubah x ini menjadi 0, maka y-nya sama dengan 1. Nah, kalau kita lihat grafiknya, ini adalah titik min 1,0, ini adalah titik 1,0, dan ini adalah titik 0,1. Nah, ini adalah grafik y sama dengan 1 min x kuadrat. Dan kita akan putar mengelilingi sumbu x 360 derajat, dan untuk daerah yang diarsir hanyalah di kuadran 1 gitu. Jadi kita ambil elemen di sini. Kita menggunakan metode cakram di sini. Maka volumenya adalah integral dari 0 sampai 1. Kenapa 0 sampai 1 bukannya min 1 sampai 1? Karena di sini yang kita ambil hanyalah kuadran 1 gitu. Jadi dari 0 sampai 1 batasnya. Integral dari 0 sampai 1 pi 1 min x kuadrat dikuadratkan. Karena tadi rumusnya adalah pi fx kuadrat. Ini fx-nya adalah 1 min x kuadrat gitu. Kemudian di sini kita operasikan. Langsung aja berarti pi-nya itu dipindah ke depan. Integral 0 sampai 1 min x kuadrat dikuadratkan itu akan menjadi 1 min 2x kuadrat plus x pangkat 4 dx gitu. Kemudian kalau kita integralkan, integral dari 1 adalah x, integral dari 2x kuadrat adalah 2 per 3x pangkat 3, integral dari x pangkat 4 adalah 1 per 5x pangkat 5. Kemudian kita masukkan batas-batasnya 0 sampai 1, kita substitusi, habis itu hasilnya adalah 8 per 15 pi. Seperti itu teman-teman.